Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran afektif melalui kegiatan kokurikuler atau yang kita kenal dengan kegiatan proyek dengan judul Duha Berseri dan Jumat Agamis yang kami laksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sukatenang 03, Kabupaten Bekasi. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini atau program ini merupakan program pembiasaan salat duha berjamaah setiap hari dan juga kegiatan keagamaan Jumat Agamis yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sukatenang 03 dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, moral, spiritual dalam pendidikan anak-anak. Adapun program ini dimaksudkan untuk memperkenalkan praktik keagamaan yang baik sejak usia dini, memperkuat identitas keagamaan peserta didik, mendorong kebiasaan positif, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk praktik keagamaan, serta memberikan pendidikan holistik yang mencakup aspek spiritual dalam pembentukan karakter peserta didik. Diharapkan dengan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas keagamaan, program-program keagamaan di sekolah dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat moral juga spiritual peserta didik. Adapun tujuan dari kegiatan Duha Berseri dan juga Jumat Agamis ini diantaranya yang pertama, membangun kesadaran keagamaan dengan mengajarkan kepada peserta didik pentingnya praktik keagamaan. Dalam hal ini, sholat duha berjamaah, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan kewajiban keagamaan mereka. Kemudian, membentuk kebiasaan positif dengan memperkenalkan kebiasaan beribadah sejak usia dini untuk membantu peserta didik mengembangkan rutinitas yang baik dalam menjalankan kewajiban mereka dalam beragama. Tujuan yang ketiga yakni memperkuat nilai-nilai moral dengan mendorong pengembangan karakter yang baik seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab yang merupakan bagian integral dari praktik keagamaan. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan ruang dan waktu di sekolah untuk peserta didik menjalankan praktik keagamaan, sehingga mereka merasa didukung dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban agama mereka. Tujuan selanjutnya yakni menggali potensi kolaborasi, mendorong kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas keagamaan untuk mendukung pembentukan karakter serta moral peserta didik. Kegiatan Duha Berseri merupakan akronim dari salat duha berjamaah setiap hari, serta pelaksanaan Jumat Agamis yang meliputi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, baca tulis Quran, mengaji, nonton film-film keagamaan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada hari Jumat. Kegiatan ini dilakukan untuk memupuk kedisiplinan, membangun kesadaran beragama, membentuk kebiasaan positif, memperkuat nilai-nilai moral, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memungkinkan untuk menggali potensi kolaborasi antara guru, peserta didik, dan juga orang tua serta masyarakat sekitar. Nah, kegiatan ini dimulai pada awal semester dengan menyisihkan 2 JP setiap harinya, di mana 1 JP-nya itu adalah 35 menit. Diharapkan ini menjadi bentuk pembiasaan serta budaya positif di sekolah dan menjadi praktik baik proyek yang berkesinambungan. Dan pada akhirnya, puncak dari kegiatan ini adalah pengetahuan dan keterampilan serta gambaran kebiasaan yang diwujudkan dan dipresentasikan dalam bentuk festival Ramadan dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti perlombaan keagamaan,
penampilan-penampilan, dan lain sebagainya. Program pembiasaan salat 2 berjamaah dan kegiatan Jumat Agamis ini diharapkan dapat memiliki dampak positif yang mencakup peningkatan kesadaran keagamaan, penguatan kualitas ibadah, pembentukan karakter, dan juga moral yang baik. Kemudian peningkatan harmoni lingkungan sekolah, serta dapat mengembangkan sikap toleransi dan juga keterbukaan. Pada praktiknya, sebelum pelaksanaan kegiatan, perlu sekali dibentuk tim proyek atau tim kegiatan dengan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian kami juga menentukan dimensi dan subelemen yang menjadi sasaran dari kegiatan ini, yang nantinya akan menjadi penilaian dari aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan dimensi dan elemen tersebut. Nah, dimensi dan elemen ini diambil dari Beskap terkait proyek P5 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kurikulum Merdeka. Nah, adapun dimensi yang kami sasar serta elemen yang kami sasar adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemen akhlak beragama. Kemudian dari elemen akhlak beragama ini kami memilih lagi menjadi dua subelemen. Yang pertama yaitu pemahaman agama atau kepercayaan, kemudian pelaksanaan ritual ibadah. Nah, dari subelemen tersebut ditentukan target capaian masing-masing. Ya, diantaranya siswa dapat memahami unsur utama agama, kepercayaan, dan mengenali peran agama atau kepercayaan dalam kehidupan serta memahami ajaran moral agama. Dan kemudian target capaian selanjutnya, ini siswa mampu melaksanakan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntutan agama atau kepercayaan, dapat berdoa secara mandiri, dapat merayakan keberhasilannya dan memahami makna hari-hari besar keagamaan. Adapun alur perkembangannya, setiap subelemen ini akan dilakukan penilaian dengan kriteria kata capaian. Kami bagi menjadi 4 capaian. Di antaranya belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan juga sangat berkembang. Dan setiap capaian ini memiliki indikator atau kriteria tertentu yang menunjukkan ketercapaian dari masing-masing capaian tersebut. Nah, kemudian pada pelaksanaannya, kegiatan proyek ini kami bagi ke dalam 7 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas toharo atau bersuci. Sebelum melaksanakan ibadah, maka kita ajarkan bagaimana caranya bersuci. Kemudian ada aktivitas rutin salat berjamaah dan juga zikir yang dilaksanakan setiap hari. Kemudian ada aktivitas baca tulis Quran, ini masuk ke dalam kegiatan Jumat Agamis. Kemudian ada aktivitas ceramah rohani Jumat Agamis dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas paralek untuk santunan yatim Jumat Agamis. Ini merupakan aktivitas mengajarkan anak untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dalam Jawa Barat, di budaya Jawa Barat itu kita kenal dengan istilah paralek. Nah, kemudian aktivitas yang keenam yakni memperingati Hari Besar Islam pada momen-momen tertentu, menyesuaikan dengan Hari Besar Islam seperti itu. Kemudian di penghujung kegiatan, ini aktivitas 7, kita mengadakan kegiatan festival atau pesantren dan juga festival Ramadan, di mana di sini anak-anak menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan keagamaan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan selama menjalani aktivitas kegiatan proyek ini. Nah, setiap kegiatan dilakukan penilaian, tentu saja dengan rubrik yang sudah kita tentukan, yang sudah kita susun sesuai dengan dimensi, elemen, dan juga subelemen yang sudah dipilih sesuai dengan Beskap terkait proyek P5 pada kurikulum Merdeka. Ini adalah contoh hasil penilaiannya dengan beberapa
beberapa kriteria. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sesuai harapan, dan juga sangat berkembang. Dan penilaian ini nantinya juga akan dimasukkan ke dalam nilai rapot project yang menjadi salah satu rapot selain rapot intrakurikuler di sekolah, seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas kegiatan yang sudah dilaksanakan, dokumentasi dari kegiatan-kegiatan dari setiap tahapan proyek tersebut. Nah, program-program keagamaan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Duha Berseri dan Jumat Agamis di Sekolah Dasar Negeri Sukatenang 03 ini telah berjalan secara konsisten, bahkan sekarang sudah bukan lagi menjadi sebuah proyek tetapi sebuah budaya yang dilaksanakan setiap hari, dan ini sangat signifikan sekali dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, terutama jam datang baik guru maupun siswa, seluruh warga sekolah ya. Jadi terpantau setiap hari mereka hadir sebelum jam 7, karena pelaksanaan sholat duha ini kita laksanakan di jam 7. Nah, kemudian selesai kegiatan pelaksanaan Duha Berseri ini, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang perlu ditambahkan atau ada saran dan kritik, itu sangat bermanfaat untuk kami agar program-program di sekolah kami dapat lebih baik dan lebih maksimal ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.